Jackson, selamat siang semua. Yang boleh. Yang bos, Yang Pak, Oke, Siang, bos. siang ini kita edukasi yaitu tentang fast trade atau trading cepat. Jadi kalau kita mau trading saham yang tujuannya untuk trading cepat, maka grafik yang kita gunakan itu adalah time frame-nya time frame 1 menit. Tuh. Lalu indikator yang digunakan setidaknya ada candle high kinasi, ada parabolic SAR, dan ada super trend. Nih. Berikutnya, ya, kalau grafiknya ini sudah Bapak dan Bu siapkan, ya, sudah Bapak dan Bu setting grafiknya, maka langkah berikutnya adalah screening. Screening itu mencari sahamnya. Inti dari fast trade ini adalah mencari saham atau membeli saham yang baru mau naik di time frame 1 menit. Maka kita bisa screening, bisa mencari secara cepat, yaitu dari WX Master AI saham ini, yaitu pada menu screening fast trade signal. Contoh, kalau saat ini kita lihat di screening fast trade signal, di sini kita cek ya, kita lihat di FTPSST. Di saham yang muncul di FTPSST ini, jadi saham-saham yang muncul di sini, ini adalah saham-saham yang super trend atau parabolic SAR-nya baru mau pindah ke bawah candle. Jadi kapan beli saham? Kalau kita mau fast trade, belilah jika super trendnya baru pindah ke bawah candle. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari saham yang baru mau pindah ke bawah candle. Contoh di sini ada saham Buka, BRIS, Awan, BBRI, BBCA. Maka kita bisa cek di sini di grafik yang tadi. Buka. Nah ini. Ini super trendnya ada di atas candle. Super trend ini yang garis warna merah ini. Jadi kalau nanti kita mau fast trade saham Buka, kapan membelinya? Membelinya jika super trendnya ini baru mau pindah ke bawah. Sorry. Saat super trendnya baru pindah ke bawah candle. Ini jadi ada Buka, ada apa lagi tadi? Awan. Oh, Awan sudah pindah. BRIS, BBRI. Nah ini. Jadi ingat ya, belinya di saat super trendnya baru pindah ke bawah. Kalau super trendnya tidak pindah ke bawah, jangan dibeli. Itu kalau kita mau fast trade. Oke. Lalu bagaimana cara memantaunya? Bagaimana cara eksekusi jualnya? Bagaimana target profitnya? Target profitnya adalah 2%. Jadi setiap kali transaksi membeli saham yang super trend pindah ke bawah, lalu profit 2%, itu silakan dijual. Atau terakhir, ya terakhir, kalau super trendnya pindah ke atas candle, itu profit berapapun harus dijual. Profit atau minus atau harus dijual. Contoh Awan ini. Tadi saham Awan ini di saat super trendnya pindah ke bawah candle itu harganya 340. Sekarang 342. Misal sahamnya naik terus sampai profit 2%, silakan dijual. Atau super trend time frame menitnya pindah ke atas candle
itu harus dijual. Itu prinsip kalau kita mau fast trade. Jadi saham apapun, kalau kita mau gunakan fast trade, silakan grafiknya setting ke time frame 1 menit. Jika super trend pindah ke bawah candle, di saat itulah waktu untuk membeli saham. Bapak Ibu bisa memantau beberapa saham yang Bapak dan Ibu suka, yang Bapak dan Ibu eh, ingin dijadikan fast trade, silakan pantau grafiknya. Contoh sekarang nih, PTPS sudah di bawah candle ya, sepertinya silakan ganti saham yang lain. Ini baru pindah. Bentar, kita saham yang lain mungkin BBKP. Nah, jadi kalau kita mau fast trade ya, siapkan beberapa saham yang supportnya mau pindah ke bawah. Ini ada BBKP. PTMP saya ganti. Ini DMMX. Bisa juga Obul sudah di bawah. Jadi siapkan beberapa saham yang super trennya baru mau pindah ke bawah. Nah ini. Jadi di sini di layar ini ada BBKP, ada DMMX, ada BRPT, ada Tron. Saat kita pantau, lalu super trennya baru pindah ke bawah, saat itulah waktu kita untuk membeli sahamnya. Jadi caranya seperti itu. Kalau kita mau fast trade. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Pauli. Silakan bos. Ya, eh, ini Pak, tadi kan salah satunya itu BRIS, Pak. Kira-kira pertimbangan apa saja ya kalau seumpamanya kita mau masuk? Karena biasanya kalau harganya eh, sideways gitu, terus segitu terus, itu dengan sendirinya biasanya susah untuk turun atau naiknya lagi gitu, Pak. Kalau dilihat super trennya itu kan kira-kira itu 2940 itu baru pindah, Pak. Oke. Nah, terus tertinggi tadi yang ada selama ini 2960. Ya. Apakah kalau seperti itu udah dilewatkan saja apa tetap jadi pertimbangan, Pak? Karena kan kalau naik pun cuma sedikit gitu nggak mencapai 2%. Oke. Itu, Pak. Jadi pertimbangannya itu, Pak. Ya, Jadi kita nah kalau cari oke. saham yang lain gitu, seperti contoh di BRIS tadi, Pak. Oke. Oke. Nah, kalau sahamnya ya, kalau sahamnya saham LQ45 di targetnya bukan 2%, tapi 1%. Jadi Ya, kalau saham LQ45 atau saham yang harganya di atas 1.000, targetnya jangan 2%, tapi 1%. ya, nilai Itu. satu. Tapi Bapak dan Bu belinya dalam jumlah besar. Itu bedanya. Jadi misal ya, beli BRIS 100 juta, itu dapat lotnya sedikit, tapi nominalnya dibesarkan. Kalau profitnya 1%, itu sudah 1 juta. Jadi kalau untuk saham LQ45 atau saham yang harganya di atas 1.000, targetnya jangan 2%, tapi 1%. Nah, pertimbangan apa saja? Pertimbangan apa saja
yang bisa kita gunakan untuk menentukan suatu saham itu bisa naik terus-menerus. Apakah di saat super trendnya pindah ke bawah, itu pasti terbang? Tentu tidak. Karena tidak ada indikator apapun yang memastikan suatu saham itu akan terbang. Tidak ada. Tidak ada satu indikator apapun yang memberikan kepastian di saat indikatornya tersebut memberikan sinyal buy pasti terbang. Tapi harus dikombinasi dengan indikator-indikator yang lain. Artinya apa? Ya kita mencari pendukung yang lain. Indikator apa yang lain? Jadi misal, super trendnya pindah ke bawah, lalu didukung parabolik chart-nya pindah ke bawah. Ini kalau dari segi indikator. Yang kedua, dari segi grafiknya, yaitu cari yang biru pertama. Artinya apa? Super trendnya pindah ke bawah, parabolik chart-nya pindah ke bawah, dan candlenya biru pertama. Itu probabilitasnya akan lebih besar naiknya daripada hanya super trend saja yang pindah ke bawah. Penentu utama suatu saham itu bisa naik adalah adanya banyak pembelian. Itu. Adanya banyak pembelian ini yang akan menentukan suatu saham bisa naik terus-menerus. Dari mana bisa melihat, bisa mengetahui banyaknya pembelian, yaitu dari volume. Tapi pastikan volumenya adalah volume beli, bukan volume jual. Tuh. Jadi cari saham yang supportnya pindah ke bawah, parabolik chart pindah ke bawah. Heikinasinya biru pertama dan volumenya besar. Nah, kalau terpenuhi 4 kriteria tadi, sahamnya akan terbang. Itu. Nah, nanti pertanyaannya, apakah akan terbang terus, nggak pernah koreksi? Tentu juga tidak. Koreksi itu biasa. Contoh, SCMA. Ini. Jadi ini biru pertama, parabolik pindah ke bawah, super trend juga pindah ke bawah bersamaan. Setelah naik dia koreksi dan sempat turun. Sempat turun. Jadi jangan dipikir saham itu kalau super trend pindah ke bawah dia akan naik terus-menerus tanpa koreksi atau tanpa turun. Nah, yang perlu kita waspadai adalah kapan juga harus jualnya. Jadi kita jangan egois. Saat kita beli sahamnya pasti naik. Tentu tidak. Karena kita belinya berdasarkan sinyal buy dari indikator, maka menjualnya juga harus ikuti indikatornya. Contoh SCMA ini. Kalau di saat beli di sini kita memberatkan, kita memfokuskan indikatornya adalah parabolik chart, maka di saat parabolik chart-nya pindah ke atas, ini harus jual. Tapi kalau kita saat beli menggunakan indikatornya adalah super trend, kapan dijualnya? Saat super trendnya pindah ke atas candle. Itu harus. Jadi di saat kita beli saham, indikator apa yang kita gunakan? Saat menjualnya, sama menggunakan indikator tersebut. Itu. Jadi kalau kita mau kepastian saham tersebut akan naik terus-menerus, maka 4 komponen tadi, Heikinasi biru pertama, parabolik chart, super trend, dan volumenya besar, maka sahamnya
bisa naik. Itu. Nah, kalau volumenya nggak ada bagaimana? Ya, tentu nggak akan bergerak. Karena volume ini yang menggerakkan indikatornya. Volume itu atau jumlah transaksinya. Itu, Bos. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Tentang fast trade. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Mm, 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 Silakan kalau ada mm, lagi. Jadi biru pertama itu mm. kemana-mana itu salah satu pertimbangan ya, Pak Oli ya. Iya, Yang jadi gini, blokirnya apa dulu? biru pertama Dulu itu yang blokirnya apa, Mbak? tandanya sahamnya baru mau naik. Iya. Gitu. Enggak, kemarin kan ada Jadi yang diblokir oleh Uber sendiri ada. saham yang baru mau naik itu tandanya candlenya biru pertama. Jadi biru pertama itu hanya menentukan itu tok. Nah, kalau parabolik SAR menentukan apa? Trennya akan berubah. Bukan menginformasikan akan naik, bukan. Trennya akan berubah. Jadi setelah turun, lalu super trend pindah ke bawah, berarti tren turunnya akan berubah. Berubah apa? Berubah naik. Gitu. Jadi setiap indikator itu memiliki karakter masing-masing. Ada lagi. Silakan kalau ada lagi yang lain. Oke, contoh seperti ini ya. JAR. Misal. Nah, ini super trendnya mau pindah ke bawah.
Jadi Bapak Ibu harus perhatikan sendiri saat pindah ke bawah, silakan beli. Jadi kalau kita mau fast trade, jangan menggantungkan ke orang lain. Karena perubahan ini bisa dalam hitungan sekian detik. Orang lain bisa sudah buy, kita baru beli. Karena itu kita mengikuti orang lain. Tapi kalau kita melihat sendiri, mengamati sendiri, memantau sendiri, maka kita akan dengan tepat proses membelinya. Karena fast ini butuh ketepatan dan butuh kecepatan untuk transaksi dan menjual. Terutama di saat awal-awal pembukaan market. Jadi Bapak dan Ibu, yang fast trade-nya belum lancar, silakan latihan terlebih dahulu. Jadi harus latihan. Pak Oli, kalau dilihat di saham SMIL, Pak Oli, Ya. berarti kita masuk pada saat 196 ya Pak Oli ya. Menggunakan aja Oke. berarti. Semil 196, Ya, 195, 196, di jam 195. 9.40 ya. Hah? 940? Enggak, jamnya Pak, tadi di jam 9.40. Enggak. Kemarin Pak, Super Trend pindah ke bawah kan kemarin, 14.17. Ya, super trendnya kan kemarin pada saat ini pada tadi pagi kan jam 9 super super trend itu masih ada di bawah ya Pak ya. Oke. Sementara parabolik SAR-nya itu di atas terus sampai jam 9.40 gitu ya. Oke, berarti yang digunakan parabolik SAR ini ya. Parabolik SAR berarti Pak ya. Oke. Lalu Pak, Iya, ini sebagai contoh aja berarti sampai tapi pada saat kita patokannya kan parabolik SAR Pak, berarti pada saat di 2000 ini harus dilepas Pak ya. 200 itu. Pada saat 200. parabolik naik Ya ke enggak atas. dong Pak. Ya ini, parabolik pindah ke atas kan lepas Pak. Iya, berarti Jam, pada saat ya, enggak sampai 200. nyampe Jam 200 9.44 itu harus dilepas. jam 9. Kan parabolik SAR-nya pindah ke atas. Jam 9 lebih 44. Jam Iya, 9.46 beli lagi. Karena pindah ke bawah. Jam 9 berapa ini? 52 jual lagi karena pindah ke atas. Jam 9.54 jual lagi karena beli lagi karena pindah ke bawah. Jam 10.14 jual lagi karena pindah ke atas. Gitu. Jadi kalau pakai parabolik SAR, di saat parabolik SAR-nya pindah ke bawah, beli. Di saat parabolik SAR-nya pindah ke atas, jual.
Ada lagi gula, gula. Oh, dari tadi. Eh, Pak Oli, yes, dari 4 kriteria tadi, yang paling penting itu harus ada, ya memang harus empat-empatnya sih. Tapi kalau yang muncul hanya 3 atau 2 saja, berarti parabolik, super trend dan volume, Pak ya. parabolik SAR, Super trend ya, dan volume. super trend volume, ya, volumenya paling penting karena Iya, tanpa volume yang volume paling nggak penting. akan jalan. Ya, walaupun misalnya parabolik SAR-nya udah parabolik SAR yang kedua atau ketiga, atau hekinasinya barnya itu bar yang kedua, gitu misalnya Pak ya. Ya, Tapi kalau misalnya super trend dan didampingi oleh volume, itu boleh beli. Walaupun hanya 2 dari 4 kriteria yang Pak Oli sebut tadi ya. ya, Karena saya lihat barusan contohnya kalau Pak bisa lihat di Tempo Pak ya, TMPO. TMPO, oke. TMPO itu dia terpenuhi 3 ya. Pada saat dia turun tadi, super trend, parabolik SAR, sama volume. Sementara hekinasinya udah biru kedua ya Pak ya. Ya, Dan dia bisa menghasilkan 2 tik Pak, 4 poin. ya. Dari 200 ke 204 Pak ya. Tapi tetap yang paling ideal kalau bisa 4-4-nya, cuman jarang sekali ya Pak ya. Nggak sering Ya. lah, nggak sering gitu. Betul, karena maka kembali mintanya kan yang pasti kan. Ya, Namanya yang pasti itu kan nggak setiap menit ada. tapi kalau ketemu 4 kriteria itu, ya syukur gitu Pak ya. Iya, Oke Pak, makasih Pak. oke. Sama, jadi bisa dikembalikan. Ini kan time frame-nya menit. Sama halnya kalau time frame-nya daily kan gitu. Kalau time frame-nya daily berarti di time frame daily yang biru pertama, parabolik pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah. Bapak Ibu perhatikan, pasti sahamnya naiknya kenceng. Nah, yang terjadi jika indikator tersebut menunjukkan sinyal buy-nya bersamaan. Jadi mau kita fast trade, mau kita swing, yang membedakan hanya time frame-nya. Fast trade menit, swing daily. Indikatornya sama. Membaca indikatornya sama. Yang berbeda hanya time frame-nya. Ada lagi silakan.
Oke, nggak ada. Untuk saya. Ayo silakan yang lain ya, yang lain. Silakan tanyakan bagian mana yang belum bisa. Oke, nggak ada ya? Masih Nggak lama. ada, Pak Uli. Oke, sekian edukasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami sediakan jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini edukasi bukan mengisi hati yang sunyi. Terima kasih, selamat siang.